saya dengan sewenang-wenang. Apalagi teman sejawat bidan rawat, apa mendoktanya? Dia melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Karena apa? Karena saya tidak mampu, teman-teman. Kalau saya orang kaya, saya punya duit, saya akan disembah datang ke sini. Tapi karena saya orang miskin, saya diinjak, dicaci, dimaki. Apa kalian tahu kebobrokannya terjadi pada saya? Anak saya sendiri, buah hati pertama saya, selama 5 tahun saya menunggu. Akhirnya diambil nyawanya oleh sarang korupsi yang harusnya menjadi pelayan kesehatan. Berapa dana yang digelontorkan oleh pemerintah? Saya bukan orang biasa. Saya tahu sistem yang ada di sini. Saya tahu. Saya mengerti seperti apa. Tapi apa yang dilakukan? Akhirnya anak saya meninggal. Kalian digaji oleh negara. Saya makan di pajak, bayar di pajak, sakit pun harus bayar. Setelah sakit dan anak saya meninggal didenda juga oleh BPJS dan RSUD. Apakah kalian tidak merasakan rasa sakitnya? Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sini, Ben. Aduh, namina teh saha namanya teh siapa? Nami Edwin apa? Edwin Septian. Edwin Septian, Pak Ji. Edwin Novian. Septian. Pekerjaannya apa? Dagang, Pak Ji. Di mana? Di Alpamidi. Alpamidi di Karawang, Unsika. Dagang di hareupeun Alpamidi. Dagang naon? Dagang ayam goreng. Oh, nu lamun sore. Mun sore Anu make tepung. sanes serundeng. Oh, ayam goreng pakai kelapa. Kelapa, Oh, ayam goreng pakai kelapa. Terus punya istrina orang mana? Istrina orang Cilegon. Oh, Edwin mah asli Kerawang. Asli Karawang. Mana Kerawangnya? Di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Cuman tos pindah ke Teluk Jambe Timur. Nekunin usaha ayam goreng? Baru itu usahanya, Pak. Sebelumnya? Punya apotek cuman bangkrut. Oh. Punya apotek. Nanti apotek jadi ngedagang goreng ayam. Kumaha atuh, Pak, bertahan hidup. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Dan itu jalan yang terbaik. Iya, Pak. Apotek kenapa bangkrut? Dari manajemennya kurang. Manajemen. Artinya dari sisi culture, lingkungan Edwin itu dari keluarga berada dong tadinya. Tadinya, Pak, cuman karena kan orang tua tuh dua-duanya udah meninggal, gitu. Terus ya ekonominya Terpuruk. Dulu bapak, ibu usahanya apa? Kalau ibu rumah tangga, bapak perawat, Pak. Iya, makanya. Oh, bapak perawat. Iya. Jadi apotek itu gen dari bapak. Iya. Bapak yang punya apotek asalnya? Enggak, itu emang bener-bener Dibikin sendiri. Kalau bapak mah sok jadi mantri di Kerawang jadi ya? mantri, Pak. Ya dulu mah kan mantri nyuntik. Datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah, dan itu teh secara ekonomi di Kerawang mah, di Kerawang, Subang itu banyak yang mapan. Purwakarta banyak yang mapan dari mantri. Iya. Edwin mulai sekolah Pak. di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Pak, UBP. jurusan apa? Farmasi, Pak. Oh, farmasi. Lulus lah. Lulus, Pak. Makanya bisa buat apoteker. Iya. Jadi apoteker. Buat apotek. Karena manajemennya ya mismanajemen, akhirnya bangkrut, akhirnya jadi ayam goreng. Ayam goreng, Pak. Punya anak. Satu-satunya itu. Umur berapa? Baru lahir, Pak. Oh, melahirkan. Jadi melahirkannya di situ. Iya, di situ, Pak. Di rumah sakit umum Karawang. daerah Kerawang. Oh, nah kemudian
sebelumnya itu dokter pendampingnya siapa? Dulu sebelum itu Artinya waktu hamil suka diperiksa kemana? pertama ke Dewi Sri. Mm-mm. Pertama mah ke rumah sakit Dewi Sri, cuman kan Mm-mm. pakai biaya mahal gitu Pak. Akhirnya diperiksa nama ke puskesmas gitu, di puskesmas Akhirnya kalau ke rumah sakit Dewi Sri sekali doang. sekali, berikutnya tidak sanggup lagi untuk membayar Iya. pemeriksaan rutin. Iya. Akhirnya diperiksa di puskesmas. Iya. Gratis. Gratis Pak. Gratis. Puskesmas mana? Wadas Pak. Di puskesmasnya ada alat itunya. Ada. Alat untuk melihat janin. Ada. Mm-mm. Terus kemudian hamilnya 9 bulan. 8 bulan Pak. Oh. Jadi ketahuannya tuh di RSUD juga ada ari-ari yang nutupin jalan lahir gitu. Jadi emang pendarahan bakal pasti lebih condong pendarahan gitu. Sehingga ditindak. Ditindaknya itu artinya pendarahannya sudah di rumah. Pertama pendarahan di rumah, dibawa ke RSUD Usia kandungan 8 bulan. 8 bulan. Dibawa ke RSUD. Terus Nah, di RSUD sekitar jam 1 malam ditindak. Tuh kata dokter yang jaga bilang ini kalau pendarahan lagi harus segera diterminasi. Edwin kan nggak ngerti terminasi itu apa, nanyain lah dok, apa dok kalau terminasi itu harus segera dilahirkan Pak, karena ini pendarahan terus. Harus dilahirkan. Kemudian dibawa ke ruang kelahiran. Belum Pak, jadi baru masuk ruang rawat inap dulu jam 5 subuh tuh. Masuk rawat inap, baru ada pemeriksaan lagi dari dokter jaga juga bilang kondisi itu juga pendarahan lagi Pak. Terus dia konsul sama dokter penanggung jawabnya, spesialisnya. Akhirnya nunggu, nggak ada kabar. Jam 9 datang lagi, diperiksa lagi, normal semua si janin tuh Pak. Yang mereka siapa yang jam 8? Dokter jaga juga. Dokter jaga, belum spesialis kandungan. Lagi spesialis kandungan itu Pak, jadi bukan dokter jaga itu dokter jaga umum apa dokter jaga yang sudah punya spesialis? Nah itu kurang tahu Pak. Yang meriksa itu dokter umum berarti jam 9 itu? Iya. Bukan dokter spesialis kandungan? Bukan. Dokter siapa? Nah, nggak kenal namanya. Kata jam 9 meriksa itu kata dokter umumnya kesimpulannya apa? Harus segera dilahirkan. Sama. Sudah 3 dokter. Dari mulai dokter malam yang terima, kemudian dokter yang pagi-pagi, sampai dokter yang jam 9. Semuanya merekomendasikan harus dilahirkan. Terus kejadian lagi jam 11 siang. Jam 11 siang tuh keluar darah sama keluar air ketuban Pak. Nah, sampai jam 11 tuh belum dimasukin ke ruang. Belum. Akhirnya kan laporan, kata dokternya suruh laporan kan kalau misalkan terjadi pendarahan lagi. Akhirnya datanglah ke bidan, Bu, ini istri saya keluar darah lagi sama keluar air ketuban. Sabar atuh Pak, kan dioperasi. Itu jawabannya. Jadwal operasinya sudah ditentukan? Enggak, belum. Terus jam 11 keluar air ketuban, pendarahan lagi. Terus apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Nah, dari situ ada salah satu dokter lagi yang datang bilang suruh puasa. Persiapan operasi. Suruh puasa. Dari itu udah nggak ada pemeriksaan lagi sampai puasa sampai jam 5:30 mau masuk ruang operasi. 5:30 sore sudah puasa. Iya. Jam 5:30 masuklah ruang operasi. Iya. Berarti kan penanganan operasi jalan dong. Jalan. Masuk ruang operasi. Setelah masuk ruang operasi, langsung dibawa anak Pak. Ada dokternya, kan istri di biusnya nggak total, jadi masih ngedengar. Dikasih tahu, Bu, ini anaknya beratnya 1.600. Berarti sudah melahirkan. Udah melahirkan. Melahirkannya sesar apa? Sesar Pak. Berarti dilakukanlah operasi sesar ketika menjelang maghrib itu. Iya. Akhirnya anaknya sudah keluar. Kemudian dibawa ke ruangan bayi. Kemudian, nah di situ Edwin kan belum dipanggil ngurusin dulu istri karena memang nggak ada saudara, emang berdua ngurus administrasi, ngurusin istri, pindah ke ruangan lagi. Nah pas itu datanglah ke ruangan bayi, dipanggil masuk, melihat si anak udah pakai ini Pak, yang alat dimasukin, terus dikasih tahu, Pak, ini anaknya kritis,
beratnya 1.200. Oke. Jadi kritis itu disebabkan karena anak itu beratnya sangat kecil. Iya katanya. Ya artinya bobotnya 1.200. 1.200. Kata dokter kalau bobot 1.200 ideal nggak? Enggak, Pak. Artinya bobotnya di bawah. Akhirnya tindakan apa yang dilakukan? Cuman katanya dipasang alat bantu doang sebisa mungkin, terus nggak dimasukin ke ruangan Inkubator. dimasukin ruangan inkubator, cuman nggak dimasukin ke ruangan ICU bayi gitu, Pak. Jadi tidak dimasukkan ke ruangan ICU bayi. Di situ. Sehingga masih di inkubator tapi di ruang biasa. Iya. Bersatu dengan bayi-bayi yang normal. Oke. Nah, terus tidak dimasukkan ke situ. Terus Edwin teh udah ngajanin, udah paling ada 15 menit disuruh keluar lagi, katanya mau dilakuin tindakan. Nggak tahu ya Edwin tindakan apa gitu, suruh tanda tangan, tanda tangan dijelasin, tanda tangannya udah keluar. Terus sekitar jam 10.55 tuh dipanggil lagi bahwa anak tuh meninggal dunia. Jam 10 malam. Jam 10. Meninggal dunia. Kemudian meninggal di ruangan, masih di ruangan itu. Iya, di ruangan. Tidak dibawa ke ruangan ICU. Oke. Kemudian meninggal. Meninggal kemudian istrinya pakai BPJS atau pakai umum? BPJS, Pak. BPJS. Artinya dari seluruh proses pembiayaan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sudah klaim. Kemudian apa yang membuat Edwin marah? Nah itu Pak, harusnya ketika di jam 12 keluar pendarahan sama pecah ketuban, harusnya ada pemeriksaan karena kan itu udah gawat janin, Pak. Jadi dalam kerangka pemahaman Edwin adalah peristiwa ini terjadi karena keterlambatan penanganan. Ya itu Pak. Jadi berandai-andai ya, andai kata jam 12 itu sudah masuk ruang operasi, atau jam 11 sudah masuk ruang operasi, mungkin bayi itu tidak mengalami keterlambatan kelahiran. Iya. Pak. Sehingga ketika lahirnya dalam keadaan masih bugar bayi. Iya. Tidak mengalami problem atau trauma yang berat. Iya. Karena keterlambatan penanganan dalam posisi bayi sudah sangat kritis. Iya. Itu yang membuat marah. Iya. Terus sama dari perlakuan pasca operasinya, sesudah operasinya juga, dokternya sudah bilang ini Pak nanti obatnya dikasihkan ke bidan. Setelah itu kalau misalkan istri kesakitan, langsung aja minta ke bidan, suruh disuntikin obatnya. Edwin kan ingat itu Pak, datang lagi lah istri kesakitan, udah lemas, sudah nahan sakit itu, bilang Bu ini istri saya kesakitan, kata dokter kalau sakit suruh disuntikin. Bapak tahu jadwal obat nggak? Gitu sama ngomong. Nah Bu ini istri saya kesakitan, kalau ibu nggak mau masukin saya bilang ke dokternya gitu. Akhirnya dia datang, dimasukin, cuma sambil marah-marah Pak. Oke, jadi ada aspek perlakuan dari tenaga medis yang Bapak tidak bisa menerimanya atas sikap-sikap yang tidak menunjukkan sikap profesionalisme, yaitu bersikap ramah terhadap pasien yang sedang mengalami trauma psikologi. Gemper kata orang Sunda, panik. Nah terus kemudian habis itu Bapak membawa pulang kan? Membawa pulang. Dimakamkan biasa. Oke. Istri sudah keadaannya bagaimana sekarang? Alhamdulillah sekarang udah sehat. Terus apa yang membuat Bapak marah? Demo sendiri. Nah, bawa mikrofonnya pinjam dari mana itu? Punya organisasi di kampus Pak. Organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, HMI. HMI Pak. Waduh. HMI tahun seberapa? 2017 Pak. Oh, berarti sudah keluar. Alumni lah ya. Sama-sama alumni sama saya. alumni Pak. Oh, pinjam ke anak-anak HMI. Minjem aing nek demo. Mohon Pak. Tadi itu percayaan. Oh. Nu bener Bang, arek demo sorangan bener ieu mah. Geus neung teuli kan hate. Pokoknya nyeri hate. Nyeri hate. Di pasihan
tak aya koordinasi kumaha datang we spontan ka ditu. Berdemo lah. Berdemo eta ge untungnya dibaturan ku Bang Jawir. Bang Jawir teh seangkatan di HMI gitu. Karawang lah ya. Karawang gitu. Mana rek demo sorangan? Bang. Tuh geus dah. Ayo di baturan gitu. Oh, berdemo lah. Demo, tapi manehna mah ngarekam doang gitu. Oh, yang video berarti Jawir. Bang Jawir. Bang Jawir. Demo we sorangan. Demo sorangan. Hiji ge mau ngonian. Eta Pak. Rame lah kemana-mana. Nah kemudian setelah ada waktu demo itu ada nggak manajemen mengajak ketemu? Nah, Ari Sacan Edwin aung-aungan sebelum Edwin gogorowokan gitu ya Pak. Teu aya nu kaluar, padahal kan datangnya baik-baik gini mah assalamualaikum naroskeun cuman teh aya nu nyambut teh Pak ieu mah kudu gogorowokan ieu mah gogorowokan polisi datang karak nembe Pak. Tapi kan polisi datangnya ke sorangan ngamankeun itu gampang. Terus kemudian polisi teriak-teriak akhirnya diterima manajemen. Apa penjelasan manajemen? Kesalahpahaman dari antara pihak Edwin sama pihak RS gitu. Oh, kesalahpahaman. Ada audit nggak? Kan suka ada audit tuh manajemen itu. Nah, artinya dari sisi pelayanan ini sudah memenuhi standarisasi pelayanan atau tidak? Ada audit nggak? Ada, sekarang masih dilakukan. Padahal perjanjiannya kalau Edwin di situ permintaannya Pak tolong dihadirkan orangnya hari itu. Jangan yang dihadirkan itu orang yang bersalah gitu. Maksudnya yang nggak ada di kejadian. Siapa nama bidan yang ketus itu? Nah itu nggak tahu Pak. Nggak tahu. Tapi kalau dipertemukan tahu. Tahu. Oke. Jadi saya juga kemarin Bupati telepon saya sampaikan juga kan. Kemudian bahwa manajemen rumah sakitnya memberikan penjelasan ke saya, gitu kan, hasil audit segala macam. Nah kemudian saya sarankan, sudah tuh Edwinnya ajak bicara. Katanya Edwinnya di WA nggak mau berkomunikasi. Itu emang posisi kan lagi di Cilegon. Harusnya emang istri teh kontrol di situ Pak di RSUD, cuman trauma. Jadi dibawa lah ke ditu ke Cilegon. Nu lebih jauh atuh. Da alimun di Karawang diajak di Karawang teh atuh kumaha teu deket misalnya ka Purwakarta, ka Bekasi deket atuh. Kan aya ongkosna pemitoh apa? Ya. Mitona orang Cilegon. Orang Cilegon. Anu ngajagaan gitu mah. Gitu. Di Purwakarta loba dokter kebidanan. Nya, gitu Pak, di babaturan mah ngarajakna hayu, tah model Bang Dian hayu. Weh, cenah urang di Purwakarta weh, cenah kitu. Terus anu nawaran ya Edwin bingung teh gitu Pak. Kemudian ke Cilegon, dibawa ke Mitoha. Dibawa ke Mitoha ke Cilegon. Terus akhirnya sudah ketemu dengan manajemen rumah sakit? Belum Pak. Belum. Gitu. Cuman Edwin mah maksudnya teh ari ka masyarakat leutik teh da sarua wae bayar gitunya bayar nganggo BPJS ge. Ya bayar, tidak gratis. Kan gratis. Yang bayarnya adalah asuransi. Iya. Gitu loh, yang bayarnya asuransi. Nah, terus apa yang ingin disampaikan sekarang? Nanti juga saya akan bertemu dengan manajemen rumah sakit sambil lihat ke rumah sakitnya. Kemudian saya juga ingin ketemu dengan bidannya untuk memberikan penjelasan. Dan yang paling utama kan peristiwa ini, andai kata apa yang disampaikan itu benar, kalimatnya andai kata sampaikan itu benar, tidak boleh terulang lagi. Dan tidak boleh menimpa pasien yang lain. Iya, itu Pak. Nah, apa yang ingin disampaikan? Tonggo kerowokan, ayeuna ke karekham, tegur kerowokan. Gimana? Kalau saya kan sebagai gubernur bertanggung jawab terhadap seluruh layanan rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Walaupun itu adalah kewenangan kabupaten kota, tetapi kan sebagai gubernur kan tentunya nanti harus memperlakukan pembinaan terhadap unit layanan dimanapun berada terhadap masyarakat Jawa Barat. Apa yang disampaikan? Itu paling Pak terkait dari pelayanan kita teh pengennya setara gitu, nggak ada perbedaan, terus nggak ada kejadian kayak Edwin lagi gitu, searjen nggak punya uangnya siapapun boleh mengakses kesehatan gitu Pak. Nah terus sama bidan-bidan ataupun tenaga medis yang lainnya dimohon kalau kerja secara profesional. Terus kemudian barangkali kan minta penjelasan apa yang melatar belakangi. Kalau dalam pandangan Edwin kan pengen sejak pagi sudah ada tindakan. Iya. Kalaupun mau disuruh puasa harusnya tadi malam. Iya. Pas malam ketika masuk setelah itu harus disuruh puasa. Takut menghadapi besok paginya tindakan. Artinya kalau tindakan itu dilakukan pagi-pagi mungkin tidak akan terjadi peristiwa meninggalnya anak.
Nah, kalau berarti ingin minta penjelasan kan? Iya, Kenapa tindakan operasinya lambat gitu? Iya, soalnya kan Edwin pas kejadian itu juga langsung baca jurnal Pak, banyak ya, download semua. Oh pinter lah, apoteker. Alhamdulillah. Nah terus? Nah, bahwa memang dengan berat badan bayi segitu memang resiko tinggi ke kematian gitu. Tapi dengan kalau misalkan dijalankan protapnya ataupun SOP-nya dijalankan dengan baik dan benar, insya Allah bisa menyelamatkan gitu, menambah jangka hidup. Di jurnal yang dibaca itu bahwa penyebab kematian bisa disebabkan karena lambatnya penanganan. Iya, kalau SOP-nya dijalankan secara benar, insya Allah selamat. Ada jaminan nggak bahwa bayi 1,6 kg kemudian kalau tepat melakukan operasinya kemudian dia bisa bertahan hidup? Ada Pak. Ada jaminan? Soalnya juga banyak kasus-kasusnya gitu. Semua kalau di rumah sakit besar gitu ya, di rumah sakit swasta khususnya gitu. Itu pada selamat Pak, bahkan yang di bawah 1.600 cuma 1.000 juga selamat gitu, banyak Pak yang hidup sehat alhamdulillah gitu. Jadi Edwin mah meyakini bahwa itu keterlambatan dalam penanganan. Muhun Pak. Yang berakibat kematian pada anaknya. Muhun gitu. Kenapa tidak pilih rumah sakit swasta waktu itu? Pertambah pendarahan Pak di hari Lebaran sebenarnya nama ke Permata Keluarga Pak. Ke Permata Keluarga. Jadi rujuk ke RSUD gitu. Edwin kan nurutkeun prosedur gitu ke rumah sakit tipe B ieu mah gitu ke RSUD anu pan nu gede gitu Pak. Artinya bahwa istri Edwin itu sudah dalam posisi gawat. Iya. Dalam pandangan rumah sakit Permata. Iya. Rumah sakit Permata biasa nanganin kelahiran. Biasa. Sesar nanganin. Tapi yang ini dirujuk. Karena tidak bisa kualifikasinya ditangani oleh Permata. Iya, itu. Cuman kan Edwin nggak tahu ya maksudnya apa-apanya. Akhirnya Edwin nurut aja karena ini mah prosedur medis. Yang penting mah istri baik lah gitu. Oh gitu. Jadi itu ya. Setelah itu apa pesannya lagi buat jajaran rumah sakit? Istilah nama pengen rumah sakit itu minta maaf ke Edwin gitu, bukan mengakui kesalahan. Kalau memang dalam prosedur penanganan pasti tidak yang sempurna Pak. Cuman alangkah baiknya Edwin dipertemukan gitu dengan pihak-pihak tersebut gitu. Bukan hanya dari direkturnya hanya sekedar meminta maaf doang. Tapi butuh penjelasan gitu. Jadi Edwin tuntutannya hanya satu. Bahwa ingin ada penjelasan secara teknis. Para pihak yang dianggap bersalah dalam menangani masalah ini yang dianggap ya, karena saya nggak tahu bersalah atau tidak, untuk minta maaf pada Edwin. Dan itu selesai masalahnya. Selesai Pak sebenarnya. Gitu. Jadi kalau nanti Edwin saya ajak ke rumah sakit, siap Pak. Bertemu ya. Siap. Dan kemudian juga saya juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seluruh jajaran rumah sakit itu tidak sesuai dengan harapan, masih ada kekurangan, itu juga saya minta maaf. Siap. Gitu loh, saya minta maaf dan kemudian saya akan meminta jajaran rumah sakit di Kabupaten Kerawang yang tempat Edwin istrinya dirawat untuk segera memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan. Tetapi Edwin pun nanti harus bisa menerima apabila mereka bisa memberikan penjelasan secara medik. Gitu loh. Bahwa ini tidak salah prosedur, ini memang SOP-nya begini. Harus bisa menerima juga. Iya. Edwin mah udah legowo sih Pak. Terus sekarang mau usaha apa? Ya, lanjut usaha dagang ayam Pak. Oh, dagang ayam. Tidak terkuras dagang ayamnya kemarin? Ininya? Modalnya dipakai berobat? Alhamdulillah sih dari modal mah Pak. Aya wae gitu. Aya wae kumaha? Aya tabungan gitu Pak, dari modal mah. Cuman emang pas semenjak kejadian demo teh saminggu henteu dagang. Dipanggil-panggil wae teh gitu Pak. Panggil usaha. Barudak teh gitu, "Ieu Bang, kumaha? Ieu kumaha?" gitu. Dipanggil usaha. Ku babaturan gitu. Saminggu sehari sabaraha pendapatan? Lamun bersih nama 150 Pak. Jadi saminggu dengan sabaraha? Ya karena 800 mah. Tapi mitoha mah benar. Sarua wae Pak, alhamdulillah gitu. Iya we. Aing karek udah kayak dagangin ayam goreng. Lu hebat. Ayam kalau biasanya jadi aktivis.
Tadi nage arera Pak Edwin teh ada demo-demo gitu udah cuman geus iya Dia mah sorangan di mana mah? Sorang. Iya malah inti gubernur di senior. Majikan, bro, ya sing berobat. Nuhun, atur nuhun. Oh gitu, nya. Nya. Sing sehat. Amin amin ya Allah. Pokoknya kek usah dibawa ke rumah sakit minggu ya padet kan, kayak minggu depan lah Senin lah. Santai lah. Siap siap. Pokoknya gitu, Om Edwin. Siap. Siapnya? Nah, Sehat. atur nuhun. Non sehatnya. Nuhun pisan. Atur nuhun nuhun. Nuhun pisan.